Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku melayanimu. Yesus, namamu indah, kau kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya, yang terbaik di dalam hidupku. Yesus, namamu indah, kau kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku. Yesus,
Biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Yesus, kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Saat berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Saat berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku.
akui Kau Tuhan bagiku, Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Firman jadi manusia, di antara kita ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku, Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku, Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan, Kau pintu bagi setiap jalan. Bawaku bersamamu, berjalan dalam kebenaran-Mu. Ajarku lebih mengenalmu, Kau Tuhan penyelamatku. Bawaku bersamamu, berjalan dalam kehendak-Mu. Ajarku lebih mengertimu, Kau Tuhan kemenanganku. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia, kebenarannya dan janjinya. Biarlah jalan Tuhan adalah kemenangan, kebaikannya untuk selamanya. Bawaku bersamamu, berjalan dalam kebenaran-Mu. Ajarku lebih mengenalmu, Kau Tuhan penyelamatku.
selamanya. Tes. Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah mahubata haganuk Koreani Tuhan, nama dihuti kebaktian melalui live streaming Hun Rumah Nibe. Model kebaktian ta bani sadarion aima model B. Terpuji ma Tuhan nibata situlusada na totap marmudu-budu guluta das bani sadarion. Tema GKPS tahun 2020 aima Ibu Hali makorjahon horjana madear. Subtema pasir sir ma kuriain asegabe si pambabai na toruh maruhur si habiari nebata si balosi ajar ibagas biak na madear aselam bintar barita gorani Kristus. Topik mingguan ta bani sadarion aima dos dohita ilobeni nebata. Buka hitama kebaktian ta
Iberi hanami penorang hubata saat duduk. Amin. Kuryani Tuhan namar kebaktian hurumah nibe, riap mahita jongjong. Mandoding mahita, haleluya nomor 457, bait sada pakon bait 2. Tolong ni Yesus manggonggong kanukuria, napatotapon hasada untai. Dameni ilma manrahut paruhuranta, idok puhur di batar-batar Dameni rahut paruhuranta, idok puhur di batar-batar tain. Riak mahita saluhur mata katangan, ibagas damen nahumbai Tuhanin. Marpangarapan tongkong bay horjani Tuhan, hatari dahan ihasi tonganin. Marpangarapan tongkong bay horjani Tuhan, hatari dahan ihasi tonganin. Ibagas goran ni nai bata bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tondui na pasing, sito palangit, pakon tanohon. Amen. Ase marparlaho na talup na siam bani Tuhan in, gabe harosuh tumang bani, marbuah na siam bani sagala horja na madear, anjaha martambah bani nasiam, panandayon pasal naibata. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita. Ham Tuhan naibata Bapa nami na inagoriatas, na mangindo mahanami nuan hubamu, sorapkon hamaton duy hasitongan, pakon hadameyon hubagas uhur nami. Aselambin takas iboto hanami harosuh ni uhurmu. Urupi hamma hanami makorjahon parentahmu, humbani bois ni gogoh nami. Rajai hamma hanami namartupuon, ase parsaoran namion, gabe hasangapon ni goranmu, apa malas ni uhur ban nami. Jalo hamma tonggo namion ibagas Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. O Jesus, say hamma tetap rupehin, pesonang urhu pasabo main. Mandoding mahita haleluya nomor 235, bait sada 2 pakon bait pitu. Sanggah mandoding bait pitu asiriap mahita jongjong. Namu
martonggo mahita, sopot hon hita ma dosata hubani Tuhan naibata. Ham Tuhan naibata, parholong atei hubani haganup jolma. Isuru hamdo hanami manaksihon holong, hasitongan apa hapitoranmu bani goluh nami i dunia on. Tapi gatido hanami lang manjalo hasoman nami jolma, songon panjalomu humban nami. Masa do itonga-tonga nami sikap na paidah idah bohi apa si tonggor jubak. Age i negara nami pe, ido pakon hanami do pamola-molahon halani agama, suku aparas. Ham Tuhan, maidok mauhurmu mangidah hauhuron apa pangabak nami dopak hasoman nami jolma. Pargogoi hama hanami, ase sisada uhur, laho pataridah kon holong pakon pajongjongkon hasitongan apa hapitoranmu. Patalar hama kuasani holongmu huban nami, pakon hubani hasoman nami, nalape manandaham. Asalambat itanda jana iahapkon hanami holongmu, nalang paida ida isepe ilobemu. Sorapkon hama tonduin mu napasing ban nami, ase ibagas putih ni uhur, borsih ni pikiran hanami marparsauran pakon haganup jolma. Ibagas Kristus Yesus Tuhan anjaha si palua hanami, jalo hama hanami, anjaha sasap hama dosa namiin. Amin. Tangar hitama hatani naibata, baga-baga pasal hasasapan ni dosa. Anggo marparlaho hita ibagas haliharon, songon ia ibagas naliharin, saur do hita sama hita, anjah ipaborsih daroh ni Yesus anak ni Indo hita, humbani sagala dosa. Ibagas holong ni naibata, doma isasap haganup dosata. Halaniai, pataridahkon hitama tanda-tandani pargoluhan na bayu. Hasangapon mabani naibata ibabo. Amin. Terpuji ma Tuhan, halani domai isasap ganup dosata. Puji hitama Tuhan ta marhite doding haleluya nomor 372 bait sada 2 pakon bait tolu. Bani bait petuluhon ase riap mahita jongjong. Sai pasio Tuhan Yesus,
Songon hitama hata hapor sayaon tain. Songon na sinaksihon ni haganup halak na porsaya bani sabta noon. Au porsaya bani nai bata bapa, pargogo na so tarimbang, na manopalangit pakon tanoon. Au porsaya bani Jesus Kristus, anak ni nai bata na sasadain, Indo Tuhanta, na tidubukon si Maria, sanga nape haliaban, marhite tonduy na pasing, na manaron na parnit, bani panorang ni Pontius Pilatus, iparsilangkon, mate anjaha itanom, turun hunagoritoru, bulak manggolu humbani na mate, bani ari patoluhon. Naik hu surga, anjaha hundul isyamun nai bata bapa, pargogo na so tarimbangin, hunjay ma iya mulak magira, laho mauhumi halak na manggolu, pakon na dok mate. Ahu porsaya bani tonduy na pasing, bani kuria parsadaan na pasingin, parsaoran ni segala na pasing, bani hasasapan ni dosa, bani parpuhoon ni akula, pakon bani haguluhan na sodokahni. Amin. Kuriani Tuhan, puji hitama usi Tuhan ta. Haleluya nomor 340 bait sada 2 pakon bait tolu. Shalom Bapak Inang pakon nama poso. Bani sadaryon ipadas hanamima penegasan warta jemaat EKPS Celilitan hari Minggu tanggal 4 Oktober tahun 2020. Namperlobe himbauan hubani jemaat GKPS Celilitan asih tetap menjaga protokol kesehatan, pakai masker,
cuci tangan dengan air mengalir, menjaga jarak, tidak bersalaman, dan makan makanan sehat dan bergizi. Paduahon himbauan hubani jemaat ACA serahkon hita golok galangan pertongguan ta pakon galangan kebaktian minggu hurkening GKPS Celilitan. B. AC lunasi hita diakoni sosial GKPS Celilitan tahun 2020. C. AC lunasi hita pada patianta si 20.000 per kakak. Hubani keluarga nomor ujung golu Aima Bapa Firman Sinaga Inang Dorma Sipayung pakon Bapa Tarima Munte. Sarakon hita hubani pengurus sektor masing-masing. D. Ase lunasi hita siluah bani pesta minggu wanita pakon minggu seksi pemuda halani dohorma bulan Desember tahun 2020. Napa tuluhon? Himbauan hubani panitia. A. Minggu Bapa pakon ulang tahun Kuria GKPS Celilitan Pak 40 tuluhon menyusun program kerja dan menyerahkan hubani pimpinan majelis bani minggu kedua bulan Oktober 2020. B. Panitia Natal ibadah ujung tahun 2020 AC menyusun program kerja dan menyerahkan kepada pimpinan majelis bani minggu-minggu bulan Oktober tahun 2020. Sonema penegasan warta bani sadarion Tuhan nibata matong-tong mantamoton hita. Amin. Lanjut ton hita tonggo syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu saat ini untuk setiap berkat Tuhan, untuk setiap kasih karunia Tuhan yang kami rasakan sampai pada hari ini. Tuhan, kami percaya Tuhan yang tetap menjagai kami, Tuhan yang tetap memberikan kami kekuatan, pengharapan demi pengharapan, walaupun dalam kondisi yang tidak mengenakan bagi kami, tapi kami percaya Tuhan, hanya Tuhanlah penolong bagi kami. Tuhan yang Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini kami boleh melaksanakan kebaktian. Walaupun kami beberapa anggota jemaat dari rumah Tuhan, tapi kami percaya bahwa Tuhan tetap memberikan berkat kepada kami. Walaupun banyak hal-hal yang harus kami lakukan, kami percaya Tuhan, anggota jemaat tetap boleh dikuatkan, tetap boleh semakin memberikan iman percaya kepadamu. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa juga Tuhan saat ini untuk anggota jemaat kami GKPS Celilitan, apapun keadaan mereka Tuhan, pergumulan mereka, baik dalam kesehatan, baik dalam hal ekonomi, apapun dalam pekerjaan mereka, tapi kami percaya hari demi hari Tuhan menjaga kami. Tuhan, kami berdoa saat ini agar sungguh jemaat Tuhan dijauhkan dari virus COVID-19 Tuhan yang saat ini sering menghantui kami Bapa di dalam daerah kami masing-masing, karena begitu banyak saat ini Bapa orang-orang yang terkena COVID-19. Tapi kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah kiranya Tuhan yang menjagai seluruh jemaat-jemaat kami. Bapa yang baik, kami juga berdoa saat ini Tuhan untuk anggota jemaat yang dalam pemulihan, yaitu Inang Situa Merina Saragih, Bapak Opsinur Simarmata, Openg Angel Simarmata, dan juga kami berdoa Tuhan buat Pendeta Novel untuk pemulihan, dan juga Pendeta Love Division Purba yang masih dalam perawatan Tuhan di rumah sakit. Kami juga berdoa Tuhan buat Inang lansia, Bapak lansia, dan juga orang-orang yang tadi namanya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang menjamah mereka, Tuhan yang mengetahui apapun yang mereka butuhkan dan pergumulkan saat ini Tuhan. Bapak, saat ini kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu,
untuk pemuda, dan juga untuk jemaat-jemaat kami dalam sekolah Tuhan saat ini, mulai dari TK sampai dengan perguruan tinggi. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati sekolah mereka Tuhan, agar sungguh walaupun pembelajaran jarak jauh, mereka tetap bisa menerima dengan baik. Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan yang pulihkan Tuhan bangsa dan negara kami. Biarlah kiranya banyak doa-doa dipanjatkan kepadamu Tuhan, melalui anak-anak Tuhan, agar sungguh kami bisa melihat ada pemulihan bagi bangsa dan negara ini Tuhan. Kami juga berdoa buat pimpinan tertinggi negara ini, untuk presiden dan juga menteri, gubernur, dan sampai pimpinan-pimpinan di daerah masing-masing Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang menjagai semuanya, agar sungguh mereka juga mempunyai kebijakan yang datang dari Tuhan saat mereka melakukan banyak kegiatan-kegiatan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk pendeta kami yang akan membawakan firman hari ini. Biarlah kiranya Tuhan, apa yang disampaikan oleh pendeta itu sungguh menumbuhkan kami anak-anak Tuhan, dan kami boleh memperoleh hikmat dan juga kebijaksanaan daripada-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada-Mu saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Inang, Pakon nama Poso, si holma tangaronta hatanene bata nagabe ambilan bata sadarion, ase pasir-sir hita uhur pakon pikirata. Mandoding mahita haleluya nomor 105, bait sada 2 pakon bait tolu. Tuhan
Inilah sebagai ungkapan syukur kami kepada Tuhan melalui puji-pujian yang kami naikkan kepadamu ya Bapa. Kami sungguh merasakan Engkau ada bersama-sama dengan kami, baik setiap jemaat-Mu yang ada di rumah pada saat ini, melawat kami, dan sungguh Tuhan, kami merasakan kebaikan yang daripada Tuhan. Dan saat ini ya Bapa, kami rindu diberkati oleh firman-Mu. Allah Roh Kudus yang akan terus memampukan kami mengerti dan memahami setiap firman-Mu. Terangi hati kami Bapa, supaya kami mampu menerima firman-Mu seperti hati yang subur, yang jatuh ke tanah yang subur. Itulah yang menjadi kerinduan kami Tuhan, supaya kami terus bertumbuh, berakar, berbuah di dalam Engkau. Berkati kami Tuhan, dan kami rindu berkat yang luar biasa yang boleh kami terima hari ini, untuk menaungi kehidupan kami, berjalan bersama-sama dengan Tuhan, seturut dengan kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, berfirmanlah Tuhan, kami siap diberkati di dalamnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Salam bagi kita semua. Bagi Bapak Inang yang ada di rumah pada saat ini, kita yakini akan kasih Tuhan, walaupun saat ini kita masih beribadah di rumah, ada lawatan Tuhan boleh terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Itulah yang kita mau sebagai anak-anak Tuhan, di mana kita beribadah dan kita yakini Allah ada di situ dan hadir, siap memberkati kita. Bapak Inang yang dikasihi Tuhan, nas firman Tuhan yang akan memberkati kita pada hari ini, minggu pertama bulan Oktober di tahun ini, terambil dari Kejadian 2 ayat 18 sampai 25. Saya membacakannya buat kita semua. Kejadian 2 ayat 18 sampai 25. Demikianlah firman Allah. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu.
sampai sedemikian jauh firman Tuhan. Berbahagialah bagi kita bukan hanya sebagai pendengar, tapi sebagai pelaku-pelaku firman Allah, taat dan setia melakukannya dalam tiap-tiap hari dalam kehidupan kita. Haleluya. Bapak Inang yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini adalah sama di hadapan Tuhan. Kalau bahasa Simalungunnya dikatakan dos ilobeni Tuhan. Itulah yang menjadi tema bagi kita hari ini, bahwa kita manusia, baik laki-laki dan perempuan, sama di hadapan Tuhan. Bapak Inang yang dikasihi Tuhan, ketika Allah berfirman dalam ayat yang ke-18 dikatakan, kemudian Tuhan Allah berkata, tidak baik kalau manusia itu sendiri, aku akan membuat penolong yang sepadan baginya. Kalimat dari nas ini menunjukkan bahwa kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah, yang mengerti akan kebutuhan manusia. Manusia sebagai ciptaan, dan Allah siap untuk memenuhi segala apa yang diperlukan ciptaannya. Bapak yang dikasihi Tuhan, manusia diciptakan yaitu adalah buatan tangan Allah sendiri. Bila di dalam kisah penciptaan pertama secara konseptual sungguh jelas bahwa pria dan wanita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, dengan maksud menjadi rekan sekerja Allah. Di dalam Kejadian 1 ayat 27 jelas sekali disampaikan di sana bagaimana Allah mengatakan, baiklah manusia itu kita bentuk, kita ciptakan segambar dan serupa dengan kita. Kita yang ada di dalamnya Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Bapak yang dikasihi Tuhan, dalam tema ini ada dua hal yang akan disampaikan kepada kita. Bagaimana bahwa manusia itu sama di hadapan Tuhan, yang berarti setara. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, tapi semuanya sama di hadapan Tuhan. Yang pertama dikatakan, ketika wanita itu diciptakan, yang pertama menjadi penolong yang sepadan. Apa yang dimaksud dengan penolong yang sepadan? Hal ini dikatakan bahwa memiliki tugas fungsi yang berbeda namun saling melengkapi dengan manusia itu sendiri. Sehingga laki-laki dan perempuan adalah pasangan yang saling melengkapi. Itulah yang dikatakan sebagai pasangan yang sepadan, wanita yang diciptakan oleh Allah menjadi penolong laki-laki atau manusia itu. Dalam 1 Korintus 11 ayat 11 sampai 12 jelas sekali dikatakan bagaimana kesetaraan Allah ketika Rasul Paulus menyampaikan itu kepada jemaat di Korintus, supaya jemaat yang ada tidak membeda-bedakan manusia yang ada. Yang dikatakan sungguh jelas sekali di ayat 11 sampai 12, demikian Tuhan katakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, namun demikian dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki, dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab
sama seperti perempuan berasal dari laki-laki. Demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan, dan segala sesuatu berasal dari Allah. Dan inilah yang harus kita pahami di dalam kehidupan kita, secara khusus pasangan suami istri. Supaya kita memahami dengan benar bahwa di hadapan Allah itu kita adalah sama dan setara. Bapak Inang yang dikasihi Tuhan, Tuhan menciptakan perempuan itu menjadi penolong yang sepadan, dalam arti sejodoh, cocok, klop. Seperti Bapak Inang yang dikasihi Tuhan pernah lihat mur dan baut ya. Mur dan baut itu bentuknya berbeda, tapi ketika disatukan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Itulah yang Tuhan katakan kepada setiap perempuan, laki-laki yang Tuhan telah persatukan di dalam pernikahan yang kudus, harus mengerti dan memahami fungsi, peran, dan tanggung jawabnya di dalam rumah tangga yang Tuhan telah berkati. Walaupun berbeda karakter, berbeda sifat, tapi Tuhan menyatukan di dalam satu kesatuan lembaga rumah tangga yang Tuhan izinkan akan menjadi satu dalam ikatan kasih Kristus di dalam rumah tangga itu. Bapak Inang yang dikasihi Tuhan, sebagai penolong yang sepadan dikatakan perempuan diciptakan itu menjadi rekan yang mengasihi dan menolong laki-laki dalam tanggung jawab bersama di dalam kehidupan rumah tangganya. Apa artinya dalam hal ini? Di dalam Efesus 5 dikatakan bagaimana hendaknya seorang suami mengasihi istrinya seperti dirinya sendiri, bagaimana hendaknya istri tunduk kepada suami sebagai dia tunduk kepada Allah yang telah memberkati dia. Bapak Inang dikasihi Tuhan, kewajiban ini sungguh Tuhan berikan menjadi tanggung jawab di hadapan Tuhan. Di dalam Titus 2 ayat 4 dikatakan, mendidik perempuan muda dan mengasihi suaminya dan mengatur anak-anaknya, mengatur keuangan rumah tangganya. Itulah peran seorang istri sebagai penolong di dalam rumah tangganya. Pintar mengatur keuangan. Ketika kita membaca di Amsal 31, bagaimana seorang istri yang cakap, seorang istri yang takut akan Tuhan, yang pandai mengatur keuangan di dalam kehidupannya. Apalagi pada saat ini Bapak Inang yang dikasihi Tuhan. Dalam masa-masa pandemik ini. Dalam kesulitan akan teruji pasangan itu bagaimana bersama-sama menghadapi kesulitan yang ada. Seorang istri yang penolong akan menolong suaminya di dalam keuangan, mengatur dengan baik. Kita sebagai istri yang takut akan Tuhan akan mampu mengelola keuangan kita dengan baik. Tidak gampang melihat di luar sana orang itu memiliki barang yang lebih baik dari kita. Kita ingin memilikinya. Ketika kita tidak mampu untuk membelinya, kita paksakan suami kita untuk melakukannya. Tuhan katakan, hikmat Tuhan beri kepada wanita atau perempuan
ketika dia hidup mengandalkan Tuhan. Di Amsal 31 jelas sekali dikatakan, seorang istri sebagai penolong yang sepadan pada suaminya, pagi-pagi benar dia datang kepada Tuhan, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, datang berdoa kepada Tuhan. Sehingga dikatakan bahwa istri sebagai penolong yang sepadan, dia tahu apa yang dia harus lakukan. Dia menjadi tiang doa di dalam keluarganya. Kita tahu apa fungsi tiang itu? Fungsi tiang untuk memperkokoh bangunan yang ada. Itulah fungsi wanita yang Tuhan berikan dalam setiap pasangan di dalam kehidupan rumah tangga. Istri yang cakap, hidup takut akan Tuhan, mengawali kehidupannya senantiasa dengan doa dan baca firman, itulah yang Tuhan katanya, rumah tangganya akan diberkati oleh Tuhan. Bapak yang dikasih Tuhan, pernahkah kita sadari saat ini dalam masa-masa pandemik ini, kita sebagai perempuan, apa yang sudah kita lakukan untuk mendukung perekonomian keluarga kita? Ayo, dukung suami, berikan support dengan kata-kata, berikan semangat kepada suami. Itu menjadi berkat bagi suami kita. Doakan anak-anak kita supaya mereka dalam situasi saat ini, walaupun harus belajar di rumah secara virtual, Tuhan berikan hikmat bagi anak-anak kita untuk melalui masa-masa ini, untuk belajar di rumah, supaya dalam waktu-waktu ini terlewati dalam kasih karunia Tuhan. Itulah yang merupakan yang dikatakan penolong yang sepadan. Menurut nas yang kita baca saat ini, yang Tuhan mau kita lakukan di dalam kehidupan kita. Yang pertama dikatakan sebagai pasangan yang sepadan, istri sebagai penolong. Yang kedua, Bapak Inang yang dikasih Tuhan, wanita atau perempuan diciptakan dari rusuk pria. Sebab itu dikatakan di ayat 23, dalam firman Tuhan ini dikatakan, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Wanita diciptakan dari tulang rusuk pria. Apa maksudnya diambil dari tulang rusuk pria? Mengapa Allah mengambil ketika manusia itu pada saat tidur nyenyak mengambil dari tulang rusuknya? Mengapa bukan dari panggulnya? Dengan kasih Tuhan. Tuhan tahu peran rusuk itu. Sini ada ibu dokter kita ya. Bagaimana peran rusuk itu di dalam tubuh kita untuk mengokohkan kita dalam tubuh kita ini. Supaya kita kuat untuk melakukan segala sesuatu, berjalan, berdiri tegak. Itulah fungsi rusuk di dalam tubuh kita. Mengapa Tuhan mengambil tulang dari tulang rusuk laki-laki itu? Supaya kesetaraan itu ada, sama di hadapan Tuhan. Sebagai tulang yang senantiasa menopang, memberkati di dalam kehidupan rumah tangganya. Bapak Yunang yang dikasih Tuhan, ada tekanan dengan kesatuan esensi pria dan wanita. Dalam kesatuan inilah yang mendorong adanya persatuan suami istri yang melebihi sekedar
persatuan tubuh, melainkan juga dalam aspek kehidupan rumah tangga mereka. Peran kita sebagai perempuan menjadi sebagai tulang rusuk laki-laki, lakukanlah itu di dalam kehidupan rumah tangga kita. Betapa menyenangkan ya ketika pada waktu kita di dalam masa pacaran, ketika akan ada waktunya pemberkatan nikah, seorang laki-laki mengatakan kepada perempuan, inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Mengapa Tuhan mengatakan begitu dan manusia pertama mengatakan itu? Mengapa enggak katakan inilah yang sangat kucintai dan kukasihi? Karena cinta dan kasih tidak sama apa yang dimiliki manusia tentang kasih yang Tuhan Allah berikan. Allah mau ketika Tuhan mengatakan dan mengambil tulang dari tulang rusuk laki-laki itu supaya dia mampu mengasihi istrinya sama seperti dirinya sendiri. Mengapa Tuhan mengambil dari daging laki-laki itu supaya dia mampu mengasihi istrinya seperti dia mengasihi dirinya sendiri. Inilah gambaran yang Allah berikan, perintah yang pertama ketika Allah ingin membentuk lembaga keluarga kecil itu pada perempuan dan laki-laki. Di Efesus 5 katakan, kasihilah istrimu, jangan sakiti dia. Itulah perintah Tuhan. Kasih yang Tuhan katakan itu bukan hanya sekedar kasih dan cinta-cinta begitu saja, tapi kasih yang dari Tuhan yang benar-benar pada waktu sakit, dalam waktu suka, engkau tetap mengasihi istrimu. Sehingga dalam setiap pemberkatan nikah ada dikatakan dalam sumpah ikrar kita di hadapan Tuhan, aku akan mengasihinya baik dalam suka maupun dalam duka. Itu bukan sekedar ikrar atau ucapan yang kita ucapkan, tapi itu benar-benar janji kita di hadapan Tuhan. Itulah yang Tuhan mau kita lakukan, supaya kita mampu menjadi teladan bagi anak-anak kita. Bapak yang dikasihi Tuhan, dalam hal ini itulah yang dikatakan persatuan ini harus dipelihara sekali lagi untuk tetap saling mengasihi, saling mewujudkan cinta yang saling melengkapi, saling menjaga, saling terbuka satu sama lain. Sehingga di ayat 25 dikatakan mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak malu. Apa makna dari ayat ini? Dikatakan supaya tidak ada yang tersembunyi antara suami dan istri itu. Semuanya terbuka. Tidak ada rasa malu. Untuk saling melengkapi. Kehidupan rumah tangga ini dikatakan menjadi proses perjalanan untuk kita terus belajar mengenal pasangan kita. Itu Tuhan izinkan dan akan terbukti ketika kita menghadapi masalah kesulitan yang ada, kita mampu bersama-sama berjalan menghadapi masa sulit itu. Inilah yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita Bapak Inang. Setara sama di hadapan Tuhan. Tidak timpang, tidak bukan hanya bahwa rumah tangga itu menjadi tanggung jawab suami. Tapi ada tanggung jawab istri di dalamnya, dalam tanggung jawab ya bersama. Untuk saling melengkapi. Apa yang menjadi kekuranganmu menjadi kelebihanku. Apa yang menjadi kelebihanku menjadi kekuranganku menjadi kelebihan.
untuk saling menutupi, melengkapi di dalamnya. Itulah yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita ini. Pernahkah kita sadari Bapak Inang dikasihi Tuhan, dalam masa-masa pandemi ini, Tuhan izinkan kita kembali beribadah di rumah-rumah, bersama suami, istri, dan anak-anak kita, untuk bersama-sama bersekutu, bersama-sama memuliakan Tuhan, seperti apa yang kita lakukan hari ini. Seperti jemaat mula-mula, Tuhan izinkan kembali kita berada dalam posisi jemaat mula-mula pada waktu itu di Korintus. Mereka beribadah di rumah-rumah, memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Allah hadir di situ. Tuhan mengizinkan kembali bagi kita dalam ibadah di rumah bersama-sama untuk membentuk komunikasi lagi yang baik, yang mungkin selama ini dalam kegiatan kita masing-masing, Bapak bekerja, Mama bekerja, anak-anak sekolah, berangkat pagi, nanti pulang sore, bertemu dalam keadaan capek, lelah, selesai tidak ada komunikasi. Tuhan izinkan saat ini kita bersyukur dalam waktu-waktu walaupun dalam kesulitan, tapi kita mampu bersyukur, sehingga di dalam Filipi 4 dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Inilah yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, mengucap syukurlah dalam segala hal. Apa arti dalam mengucap syukur dalam segala hal itu? Dalam masa yang sulit, Tuhan memampukan kita untuk menghadapi kesulitan itu. Dalam masa pandemik ini, ketika Tuhan izinkan bagi kita mengucap syukurlah dalam segala hal, Tuhan memulihkan kembali untuk ikatan tali kasih yang daripada Tuhan itu, mengikat kembali antara suami, istri, dan anak-anak untuk bersama-sama kembali menjalin hubungan yang baik, yang mungkin selama ini ada yang tidak baik, dan Tuhan izinkan kembali untuk bersama-sama dengan kita. Apa yang kita mau di dalam kehidupan ini? Bapak yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau di dalam kehidupan rumah tangga ini dibangun atas dasar iman yang teguh. Tuhan mau memberkati kita ketika kita melakukan firman Allah. Tuhan mau memberkati kita, rumah tangga kita, ketika kita mampu melakukan tugas dan peran kita masing-masing yang Tuhan berikan bagi kita. Sehingga di dalam Lukas 8 dikatakan bagaimana bangunan itu kokoh, bagaimana bangunan itu rubuh. Kokoh karena dia mengawali hidupnya bersama dengan Tuhan, di atas dasar yang teguh. Jangan salahkan Tuhan ketika rumah tanggamu porak-poranda. Mari koreksi diri kita. Hai suami, hai istri, apa yang kau lakukan ketika rumah tanggamu kacau balau? Apakah kau sudah melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan? Melakukan kehidupanmu di atas dasar yang teguh. Inilah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Masa-masa pandemik saat ini, Tuhan mau kita semakin dekat kepada Tuhan. Dan kita harus sadari, tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Dan kita harus sadari, hidup kita ini ada dalam otoritas Tuhan. Dan kita harus sadari, Tuhan yang telah memberikan kita hidup hari ini, itu oleh karena anugerah dan kasih sayang Tuhan. Tuhan memberikan kita hidup hari ini untuk kita mampu menjadi berkat bagi suami kita, bagi istri kita, bagi anak-anak kita, bagi orang-orang sekitar kita. Tuhan katakan semuanya kita sama di hadapan Tuhan. Engkau anak-anak Allah. Apa tugas kita sebagai anak-anak Allah? Yang menjadi pilihan Tuhan. Kita adalah mempelai Kristus. Apa yang harus kita lakukan? Pergi.
Beritakan apa yang telah engkau terima yang daripada Tuhan. Kita yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Apa yang harus kita lakukan di sana? Banyak orang-orang di sana yang belum mengalami anugerah keselamatan yang telah kita peroleh. Apakah kita harus diam saja? Bagaimana dengan keluarga kita yang belum mengalami kasih karunia itu? Pergi, Tuhan katakan, beritakan kepada mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Inilah Bapak Inang yang dikasih Tuhan, sekali lagi sebagai penolong yang sepadan harus menjadi berkat bagi suami kita. Sebagai penolong yang sepadan menjadi berkat bagi istri kita. Menjadi penolong yang diberkati oleh Tuhan. Jadikan rumah tanggamu menjadi rumah doa yang senantiasa mengawal hidupmu di dalam kehidupan hari-hari yang Tuhan percayakan bagimu. Bapak yang dikasih Tuhan, inilah pernikahan yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Ingat, pernikahan itu hanya satu kali untuk selama-lamanya. Dan kita harus tetap setia dalam segala musim kehidupan. Pernikahan menjadi satu ajang, sekali lagi satu ajang pertandingan iman, di mana suami ataupun istri sama-sama di dalam ujian-ujian yang ada. Menjadi pasangan yang menggambarkan Kristus kepada jemaatnya. Sekali lagi kita adalah mempelai Kristus. Dan nyatakanlah itu di dalam kehidupan rumah tangga kita. Maka Allah sumber berkat itu yang akan memberkati kehidupan kita masing-masing di dalam kehidupan rumah tangga. Firman Allah itu iya dan amin ketika kita melakukannya dan menaatinya setia di dalam Tuhan. Maka berkat-berkat Tuhan itu akan terus mengalir di dalam kehidupan rumah tangga. Anak-anak kita akan berhasil itu karena kebaikan Tuhan dalam hidup. Tuhan memberkati dalam kehidupan rumah tangga kita. Amin. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang Kau nyatakan bagi kami hari ini. Untuk mengingatkan kami kembali bahwa kami adalah Allah, anak Allah yang hidup, yang Engkau telah ciptakan segambar dan serupa dengan Allah, menjadi rekan sekerja Allah. Engkau menjadikan kami, laki-laki dan perempuan, untuk setara menjadi pasangan yang sepadan dalam kehidupan pasangan kami. Terima kasih Tuhan, hari ini Engkau mengingatkan kami untuk tugas dan peranan kami masing-masing di dalam tanggung jawab kami dalam kehidupan rumah tangga kami. Berkati kami Tuhan, mampukan kami supaya kami mampu melakukan tugas dan tanggung jawab kami ini dalam kehidupan kami. Sebagai suami bertanggung jawab dalam iman, dalam percayanya, menjadi imam di dalam keluarga, menjadi teladan di dalam kehidupan keluarga, bertanggung jawab di dalam keluarga. Berkati suami-suami kami. Kami juga sebagai istri, mampukan kami dalam ketundukan kami, sebagai hormat kami kepada suami, sebagai apa yang Tuhan perintahkan bagi kami, sebagai penolong yang sepadan bagi suami kami. Berkati kami Tuhan, supaya kami dimampukan terus menjadi tiang doa
di dalam keluarga kami. Mampu mengelola keuangan yang Kau percayakan bagi kami melalui berkat-berkat yang Kau berikan melalui pekerjaan suami kami. Berkati kami sebagai istri untuk kami mampu mendidik anak-anak kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Berkati anak-anak kami ya Tuhan dalam masa-masa pandemik ini. Walau mereka masih terus belajar secara virtual di rumah, Tuhan tolong hikmat daripada Tuhan itu menjadi bagian anak-anak kami. Kepintaran daripada Tuhan menjadi bagian anak-anak kami. Dan kami sungguh yakin dan percaya Tuhan, masa depan anak-anak kami sungguh ada dalam tangan Tuhan. Dan harapan mereka tidak ada hilang. Karena mereka ada dalam tangan Tuhan. Engkau yang menjamin masa depan anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami sebagai orang tua. Menjadi teladan bagi mereka, baik dalam perkataan kami, dalam tindakan kami Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami tidak menjadi batu sandungan bagi anak-anak kami. Tapi apapun yang keluar dari mulut bibir kami, dengan apa yang kami ucapkan, ampuni kami ketika kami bersalah dan menjadi batu sandungan bagi anak-anak kami. Tapi mampukanlah kami Tuhan, di dalam segala sesuatu menjadi teladan bagi anak-anak kami. Berkati juga anak-anak kami Tuhan, supaya mereka hidup menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Hidup mengandalkan Tuhan, mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Dan mengasihi orang tua, mengasihi saudara-saudara mereka dengan penuh kasih yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk menyerahkan jemaat-Mu yang ada di rumah yang pada saat ini beribadah. Tuhan berkati lawatan Tuhan boleh terjadi bagi mereka. Bagi jemaat-Mu yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Tuhan berkati dengan sukacita yang melimpah di dalam usia yang Tuhan tambahkan. Dalam berkat-berkat Tuhan terus mengalir dalam kehidupan setiap jemaat-Mu yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah yang menjadi doa dan pengharapan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Bapak Inang yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis di dalam 1 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Janganlah dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Saya undang untuk bangkit berdiri. Ya Tuhan Allah, pemilik segenap kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu atas pemeliharaan, tuntunan dan penyertaan-Mu bagi kami.
Engkau memberikan makanan, pakaian, dan segala kebutuhan kami. Sebagai ucapan syukur kami datang membawa persembahan yang sungguh-sungguh semuanya berasal daripadamu. Kiranya Engkau menguduskan dan memberkatinya agar menjadi persembahan yang harum dan kudus untuk kemuliaan nama-Mu. Kami memohon kiranya berkat-Mu semakin berlimpahan dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus mengajari kami supaya semakin tulus mempersembahkan hidup dan segenap yang kami miliki untuk kemuliaan nama-Mu. Terimalah doa persembahan kami ini di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 367, bait yang pertama. Inilah kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk lawatan Tuhan yang boleh dalam kehidupan kami di minggu ini. Terima kasih apa yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan, untuk ibadah yang boleh kami lakukan, baik di gereja-Mu maupun secara live streaming untuk jemaat-jemaat-Mu yang ada di rumah dalam ibadah, dalam kasih Tuhan. Kami sungguh merasakan kasih sukacita yang daripada Tuhan. Berkati kami dalam waktu-waktu perjalanan kami ke depan bersama-sama dengan Tuhan. Dalam masa-masa pandemik ini Tuhan, biarlah Engkau Allah yang Immanuel yang akan serta bersama-sama dengan kami, melindungi, menjaga kami, memberkati kami dalam segala usaha pekerjaan kami, apapun itu Tuhan yang Engkau percayakan bagi kami. Berkati kami Tuhan, dalam kasih setia Tuhan, terus menaungi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau yang mengasihi kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dalam damai sejahtera dan berdirilah teguh. Jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan,
jerih payahmu tidak sia-sia. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Salam, selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan memberkati. Mandalani goluho dom malambin dao aku lalambin gale urubian malaka kon goluho Tarsosa bani dalan nagola kakapam tangan ho toguham tangan ho boan maang bani dalan natora Gatino sohana Bay pardalanan ki Ay hamna sa bapang pengaduan Tangihon ang Tuhan Hamdona paroro goluki Tapi ulang paturutan Kau bani hagoluhano Tarsosa bani dalan nagola
gatihon sohana bay pardalanan ki ay hamda sa Bapa pengaduan tangihon ang Tuhan hamduna parorot goluko tapi ulah